Ganjar Pranowo menjadi bintang tamu di acara Lapor Pak. Komika Kiki Saputri membocorkan roastingan mana saja yang tidak boleh dijadikan lelucon oleh tim Ganjar. Dari tim diinfokan yang tidak boleh dibahas, yang pertama adalah Wadas, yang kedua U20, dan keluarga. Maka ia tidak bahas. Ia pun merasa heran mengapa membahas soal Gibran boleh ditayangkan, nyenggol-nyenggol pihak lain tidak boleh. Kok beat soal Mas Gibran nyebrang malah ditayangkan, sementara roastingan terhadap beliau malah di-cut. Kiki Saputri juga diduga menyinggung sikap Ganjar Pranowo yang baperan saat di-roasting. Pasalnya, Kiki mencuit kekecewaannya di akun X. Sudah kuduga, maafkan ya teman-teman, nextnya nggak usah lagi-lagi dah. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di Wadas dan juga U20? Pertama, Wadas. Sejumlah warga Wadas Purworejo, Jawa Tengah datang ke Jakarta. Mereka menyampaikan protes soal aktivitas penambangan kuari batu andesit untuk proyek strategis nasional Bendungan Bener. Sebab penambangan tetap berjalan meskipun izin penetapan lokasi sudah habis sejak 7 Juni 2023. Aksi yang dilakukan warga Wadas dan sejumlah aktivis itu sempat terhambat karena sejumlah relawan Ganjar keberatan aksi dilakukan di lokasi tersebut. Masa aksi akhirnya bergeser ke seberang rumah aspirasi relawan Ganjar Pranowo dan tetap menggelar aksi protes. Aksi itu dilakukan agar pemerintah pusat mengetahui pelanggaran yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saat ini, aktivitas yang dilakukan yakni pembukaan jalan untuk akses tambang kuari. Tujuan warga Wadas ke Jakarta yaitu ingin menyampaikan kepada pusat setelah perizinan itu habis proyek-proyek itu tetap berjalan. Warga Wadas tetap menolak penambangan batuan di sekitar tanah mereka. Tanah yang dimiliki warga Wadas saat ini merupakan warisan leluhur. Bagi warga Wadas, tanah itu bukan barang dagangan yang bisa diperjualbelikan. Karena itu tanah warisan dari nenek moyang leluhur. Prinsipnya warga harus dipertahankan. Para perempuan Wadas Wadas yang tergabung dalam Kempadewa Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas menyatakan 1. Tetap konsisten menolak rencana pertambangan di Wadas. 2. Menghormati warga Wadas khususnya Wadas Wadas yang tetap konsisten menolak tambang. 3. Menolak tambang adalah komitmen Wadas Wadas untuk menjaga 27 mata air, lingkungan, tanah dan ruang hidup perempuan dan anak cucu dari kerusakan dan kepunahan alam akibat tambang. 4. Menuntut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo agar menghentikan segala bentuk kegiatan pertambangan. Hidup Wadas Wadas! Hidup Wadas Wadas tolak tambang! Wadas Wadas tolak tambang! Mereka juga khawatir jika tambang kuari itu tetap dipaksakan, maka akan terjadi bencana longsor. Pemprov Jateng telah melanggar aturan untuk kesekian kalinya. Hal itu diperkuat oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 388. Pertimbangan hakim dalam putusannya pada pokoknya menyampaikan bahwa rekomendasi pertambangan di Desa Wadas yang diterbitkan oleh Dirjen Minerba Kementerian SDM tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Maka jelas bahwa pertambangan di Desa Wadas dilakukan secara ilegal dan melawan hukum. Pelanggaran kedua yang berkaitan dengan tambang termasuk pembukaan akses jalan juga tidak boleh dilakukan sebab masa berlaku IPL sudah habis. Penolakan warga Wadas terkait tambang kuari untuk PSN Bendungan Bener sudah berlangsung lama. Mereka juga beberapa kali mendapatkan intimidasi. Pada Februari 2022, warga dikepung oleh ratusan polisi. Aksi itu dikecam oleh banyak pihak, terutama organisasi HAM. Kejadian menjadi viral di mana-mana karena saya menjadi tertuduh utama. Pembuatan bendungan bener di Purworejo yang kemudian menjadi terkenal dengan kasus Wadas. Dan itu menjadi stempel hitam. Satu aja saya bilang sama kawan-kawan saya, biasalah menghadapi persoalan, jangan lari dari persoalan. Begitu persoalan itu muncul, sebuah ketakutan, kadesnya tinggi. Artinya saya telepon, bro, kenapa ini? Anu Pak Ganjar, itu ada persoalan. Iya, tapi siapa yang harus menghadapi langsung? Dari PUPR, Balai Besar, ini bendungan nanti tertinggi. Ini akan menyelesaikan 1 pengendalian banjir, 2 suplai air, dan kemudian derivat turunan dari proyek itu. Nilainya gede banget dan sudah belasan tahun tidak pernah bisa berhasil. Dan kita lobbynya sudah setengah mati untuk bisa mendapatkan ini. Kenapa kita tidak bisa bertugas? Tapi begitu tindakan agak represif muncul, videonya muncul, satu pun tidak ada yang terbiasa mengatakan, siap, saya salah dan saya bertanggung jawab. Ketika itu tidak ada, maka saya sampaikan, saya datang ke lokasi, saya sampaikan, 1, saya penanggung jawabnya. 2,
ini saya bereskan. 3 yang ditahan saya minta keluar, 4 saya akan mendatangi orangnya. Hari ini saya masih dibully, tapi seluruh informasi tidak terbagi dengan baik. Maka saya sampaikan kepada mereka, ketua kelompok penolaknya sudah menerima dan mendapatkan ganti untung 11 miliar. Saya komunikasi sama Pak Presiden, Pak Jokowi, udah Pak Gub, silahkan diteruskan, izin Pak. Skim ganti ruginya ini bagus banget Pak. Itu akan memudahkan kami untuk berbicara dengan mereka. Dan sekarang 100% semua sudah diukur lahannya, 100%. Bakal calon presiden PDIP, Ganjar Pranowo dianggap telah menyebarkan pernyataan bohong soal pemberian uang 11 miliar kepada ketua kelompok penolak pembangunan bendungan bener di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Hal itu diungkapkan oleh akun Twitter Wadas Melawan yang mengunggah sebuah video berdurasi 59 detik dan beberapa utas kicauan. Video tersebut merekam pernyataan seorang bernama Mbah Sudiman yang disebut sebagai Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas. Dalam beberapa hari terakhir, jagat media dihebohkan dengan statement Ganjar bahwa ketua kelompok penolak tambang yaitu Gempa Dewa telah menerima uang 11 miliar rupiah. Statement itu tentu saja mencederai komitmen konsistensi warga Wadas. Menurut akun ini, pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar soal ketua kelompok penolak tambang telah menerima 11 miliar rupiah telah mencederai komitmen dan konsistensi warga Wadas yang tergabung dalam Gempa Dewa. Terlebih, kelompok ini masih konsisten menolak tambang. Tidak sepeser pun ketua Gempa Dewa menerima uang sebagai tanda diserahkannya tanah untuk tambang. Jelas bahwa ini adalah pencemaran nama baik Gempa Dewa, khususnya ketua Gempa Dewa yang dijabat oleh Bapak Sudiman. Menurut akun ini juga, siapapun yang menerima uang dari tim pembebasan tanah Wadas atau Ganjar CS maka bukan anggota, apalagi ketua Gempa Dewa, karena memberi dan menerima uang pembebasan tanah untuk kepentingan tambang sama dengan tidak peduli kelestarian alam desa Wadas. Statement bohong dari Ganjar adalah bukti penghalalan segala cara untuk melegitimasi penambangan di Wadas. Belum jadi presiden saja sudah menebarkan statement bohong alias hoax, gimana kelak kalau sudah menjadi presiden? Sementara dalam video yang diunggah akun Wadas Melawan, Mbah Sudiman yang disebut sebagai Ketua Gempa Dewa mengatakan, sejak ada pembebasan lahan, dirinya belum pernah menerima uang sebesar 11 miliar, sebagaimana yang disebut Ganjar. Yang menerima 11 miliar itu bukan Ketua Gempa Dewa, itu yang menerima Insin Sutrisno, bukan Ketua Gempa Dewa. Kalau Ketua Gempa Dewa saya kan namanya Sudirman, bukan Insin Sutrisno. Jadi yang jadi Ketua Gempa Dewa sekarang itu kan saya sendiri. Jadi saya masih menolak sampai sekarang. Sejak ada pembebasan, saya belum pernah menerima uang pembebasan 11 miliar semenjak saya jadi Ketua Gempa Dewa. Kalau itu yang menerima 11 miliar itu bukan Ketua Gempa Dewa, itu yang menerima Insin Sutrisno, bukan Ketua Gempa Dewa. Kalau Ketua Gempa Dewa kan saya. Jadi kalau saya kan namanya Sudiman, bukan Insin Sutrisno. Jadi yang jadi Ketua Gempa Dewa sekarang itu kan saya sendiri. Jadi saya masih menolak sampai sekarang. Jadi yang menerima 11 miliar seperti yang disampaikan sama itu Pak Ganjar itu Pak Insin, jadi bukan saya sendiri. Kalau saya sepeser pun saya belum pernah menerima uang pembebasan dari pemerintah atau dari BPN gitu. Jadi saya sampai sekarang itu masih menolak. Sudiman tidak merinci secara detail siapa sosok yang disebut sebagai Insin Sutrisno tersebut. Kalau saya, sepeser pun, saya belum pernah menerima uang pembebasan dari pemerintah atau dari BPN-nya gitu. Jadi, saya sampai sekarang masih menolak. 2. Kegagalan Piala Dunia U20. Para pemain juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berlatih, untuk menunjukkan bakat yang kita punya di Indonesia ini. Mohon diperjuangkan semuanya Bapak. Kami percaya bahwa Bapak bisa memperjuangkan kita. Semoga berhasil ya Pak. Kok aku tumindakmu kosong bagus, kayamu sok tolos, jekuli kowe penipu alus, jekuli kowe penipu alus. Ganjar Pranowo
memberikan tanggapan soal pembatalan drawing Piala Dunia U20 2023. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah tersebut menolak kedatangan timnas Israel di Indonesia. Usai dibatalkan, ia mengaku mempercayakan semuanya kepada pemerintah pusat dan PSSI. Drawing Piala Dunia U20 2023 sejatinya dilaksanakan di Bali pada 31 Maret 2023 mendatang. Namun demikian, FIFA membatalkannya seiring dengan penolakan Gubernur Bali, Wayan Koster, terhadap kehadiran Israel di wilayahnya. Ganjar pun juga ikut menentang kedatangan timnas Israel U20. Ia pun memberi jawaban singkat mengenai pembatalan drawing Piala Dunia U20 2023 yang berpotensi menyebabkan turnamen batal digelar di Indonesia. Ganjar tidak menyangkal soal penolakan terhadap timnas Israel U20, termasuk dari beberapa kalangan masyarakat. Sebelumnya, Ganjar Pranowo telah menyampaikan pernyataan tertulis. Ia berharap agar timnas Israel U20 tidak ikut tampil di Piala Dunia U20 2023. Ganjar mencatut komitmen Bung Karno yang terus mendukung kemerdekaan Palestina. Disebutkan olehnya, hal itu merupakan komitmen dirinya. Semua tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam konferensi Asia Afrika Gerakan Non-Blok dan maupun dalam konferensi of the New Emergency Force. Jadi, PDIP ikut amanat Soekarno. I am the son of a people or a nation which has suffered from colonialism for 3 centuries and a half. It's not a short time, 350 years about. Now, look here. Our experiences were not very agreeable. I said in the United Nations several years ago that imperialism is not yet dead, it is only dying. Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengkritik sikap sejumlah kepala daerah yang mempermasalahkan keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia 2020. Hal tersebut menyindir Wayan Koster dan juga Ganjar Pranowo. Padahal menurut Gibran, para kepala daerah sudah menandatangani government guarantee menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Selain itu, Gibran mengatakan bahwa sebelumnya setiap kepala daerah yang menjadi tuan rumah gelaran tersebut sudah menandatangani government guarantee. Gibran menegaskan pihaknya berkomitmen karena telah terpilih sebagai salah satu daerah yang akan digunakan sebagai venue dan direncanakan sebagai final. Ditanya apakah penolakan timnas tersebut salah satu bentuk pelanggaran apa yang sudah ditandatangani, Gibran menyebutkan untuk mengartikan sendiri. Netizen lalu membandingkan bagaimana seumpama yang menolak adalah Anies Baswedan. Pasti hujatan serta cacian tidak akan berhenti sampai 1 tahun. Lalu bagaimana sikap Anies Baswedan terhadap Palestina? Ini soal kemanusiaan, ini soal kemanusiaan, dan peristiwa yang terjadi kemarin adalah peristiwa ancaman pada umat manusia yang bisa terjadi pada siapapun, apalagi anak-anak di Palestina, sebagaimana anak-anak kita di sini. Mereka punya masa depan dan kita ingin punya juga kesadaran yang sama. Kita doakan, kita beruntung di Indonesia akan merayakan Idul Fitri dalam suasana yang aman, damai. Kita doakan semoga saudara-saudara kita di sana, khususnya anak-anak di sana, bisa merayakan juga Idul Fitri dalam suasana yang tenang, damai, dan insya Allah seperti kata Bung Karno, sebelum bangsa Palestina memperoleh kemerdekaannya, maka bangsa Indonesia akan terus menentang penjajahan di tanah Palestina. Itu tahun 62, Bung Karno kata.